wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alikhwal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Segala puji senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang masih berikan kepada kita nikmat kesehatan, kekuatan, keamanan di tengah banyaknya orang-orang yang saat ini Allah Subhanahu wa taala uji mereka dengan beragam bentuk musibah. Rabb yang telah atau Rabb yang masih memberikan kepada kita nikmat berupa menghadiri majelis dari majelis-majelis ilmu di tengah banyaknya orang-orang yang saat ini tidak ada lagi perhatian mereka, keinginan mereka untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Rabb yang masih berikan kepada kita nikmat hidayah dan taufik di tengah banyaknya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan. Rabb yang masih berikan kepada kita nikmat hidup, nikmat kesempatan di tengah banyaknya orang-orang yang saat ini Allah Subhanahu wa taala telah memanggil untuk kembali kepadanya. Salat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, dan umat yang senantiasa setia mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Jamaah sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema pembahasan kita pada malam hari ini adalah kaya hati, ghinan nafs, qanaah adalah kekayaan yang sebenarnya. Kalau kita berbicara al-ghina, kekayaan, maka yang terbetik pertama di benak kita adalah harta yang banyak, harta yang berlimpah, rumah yang mewah, kendaraan yang mewah. Baik. Betapa banyak kalau kita perhatikan realita dari kehidupan kita, orang-orang yang mereka memahami kekayaan hanya sebatas duniawi. Maka kita lihat kehidupan mereka, kehidupan yang dipenuhi dengan gundah gulana, dipenuhi dengan keputusasaan. Bahkan betapa banyak orang-orang yang mereka rela mengakhiri hidupnya karena putus asa untuk mengejar yang namanya kekayaan, dalam tanda kurung harta yang banyak. Dan betapa banyak dari manusia bahkan mereka sampai rela untuk menjual keimanannya, menjual agamanya, sesuatu yang paling berharga dalam hidupnya dia jual, agar supaya bisa mendapatkan yang namanya harta, kekayaan. Karena menurutnya dengan kekayaan, dengan harta yang banyak, itulah kebahagiaan hidup dapat dia raih. Sehingga dia rela mengorbankan sesuatu yang sangat berharga, yang paling berharga dalam hidupnya, yaitu iman. Sebagaimana yang Rasulullah SAW
telah sabdakan, badiru bil a'mali salihah fitanan. Bersegeralah kalian untuk beramal saleh sebelum datangnya fitnah yang datangnya akan seperti potongan-potongan malam. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Karena saking dahsyatnya fitnah ujian tersebut, ada orang yang pada pagi harinya beriman tapi pada sore harinya kafir, keluar dari agama. Wa yumsi mu'minan wa yusbih kafiran. Begitu juga sebaliknya, ada yang di saat sore harinya masih dalam keadaan beriman tapi pagi harinya sudah keluar dari agama. Apa kata Nabi? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia rela untuk menjual agamanya dengan sebab sesuatu dari dunia. Itulah manusia, ambisi mereka terhadap yang namanya kekayaan, sebab mereka pahami kekayaan hanyalah sebatas duniawi. Padahal jamaah sekalian, kalau kita melihat dengan kacamata agama, maka al-ghina yang sebenarnya, kekayaan yang sebenarnya adalah ghinan nafs, kekayaan dalam hati. Bukan kekayaan dalam bentuk materi, tapi kekayaan dalam hati. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, laisal ghina an kathratil arad walakinnal ghina ghinan nafs. Bukanlah yang namanya kekayaan itu, kata Nabi, dengan banyaknya harta. Walakinnal ghina ghinan nafs. Akan tapi yang namanya kekayaan, kata beliau, adalah kaya hati. Hadis yang sangat jelas jelaskan kepada kita jamaah tentang apa sebenarnya kekayaan yang sebenarnya, kekayaan yang seharusnya setiap dari kita mengejar kekayaan yang seperti ini, karena ia adalah merupakan kekayaan yang sebenarnya, yaitu al-ghina atau ghinan nafs, kekayaan hati. Ghinan nafs, kekayaan hati, artinya adalah hati yang senantiasa merasa cukup terhadap pemberian Allah. Itulah hati yang kaya. Hati yang senantiasa ridho, merasa cukup terhadap apapun pemberian Allah. Inilah hati yang kaya. Orang yang memiliki hati yang seperti ini, dialah sebenarnya orang yang paling kaya. Walaupun mungkin dari sisi materi, tidak ada yang dia miliki atau sedikit. Tetapi kapan seorang memiliki hati yang seperti ini, hati yang senantiasa merasa puas terhadap pemberian Allah, maka ialah hati atau ialah sebenarnya orang yang paling kaya. Karena itu kalau kita lihat dengan kacamata ini, kalau misalnya ada dua orang, yang pertama penghasilannya mungkin dalam satu hari 2 juta, satu hari 2 juta. Tapi setelah dia dapatkan, yang ada adalah rasa kurang, tidak puas. Kenapa cuma 2 juta? Kenapa enggak bertambah, enggak bertambah? Kenapa nominalnya cuma 2 juta? Sementara yang kedua adalah orang yang mungkin berpenghasilan 20.000 per hari. Tapi dia merasa puas terhadap apa yang telah Allah beri pada hari itu. Dia ridho terhadap pemberian Allah saat itu. Maka hakikatnya orang yang kaya bukanlah orang yang pertama. Kalau kita lihat dari kacamata agama, yang kaya adalah orang yang kedua. Walaupun dari sisi materi dia mungkin dipandang kecil, sedikit, karena hanya 20.000 per hari. Tapi kalau kita lihat dari sisi hakikat, maka sebenarnya yang kaya adalah orang yang kedua. Karena dia merasa cukup. Sementara yang pertama walaupun berpenghasilan 2 juta, tapi yang ada adalah rasa kurang. Kenapa cuma ini, kenapa cuma ini? Artinya dia tidak bahagia. Jamaah sekalian yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala dalam lantunan bait syair beliau, "Idza kunta dza qalbin qanu'in
fa anta wa malikud dunya sawa. Kalau engkau memiliki hati yang qanaah, hati yang kaya, fa anta wa malikud dunya sawa. Maka saat itu engkau selevel, sepadan dengan raja dunia. Engkau sepadan dengan raja dunia. Demikian pula, kalau kita lihat hadis yang lain, maka akan semakin jelas menunjukkan kepada kita bahwa kekayaan yang sebenarnya adalah orang, atau kekayaan yang sebenarnya adalah kaya hati. Orang yang kaya di dalam kacamata agama adalah orang yang memiliki hati yang kaya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, di mana pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabat Abu Dar, "Ya Aba Darrin, atara kathratal mali huwal ghina?" Wahai Abu Dar, apakah engkau berpandangan bahwa banyaknya harta itulah yang disebut dengan kaya? Maka Abu Dar, beliau menjawab dengan pandangannya sebagai manusia pada umumnya. Abu Dar mengatakan, "Na'am." Iya. Manusia secara umum ketika ditanya tentang kekayaan, maka yang terbetik dalam benaknya adalah harta yang banyak. Maka Abu Dar pun demikian. Abu Dar mengatakan, "Iya, wahai Nabi. Ketika orang memiliki banyak harta, maka dia adalah orang yang kaya." Tapi apa kelanjutan dari pertanyaan Nabi? "Wa tara qillatal mal huwal faqr?" Qultu na'am ya Rasulullah. Dan apakah engkau wahai Abu Dar memandang bahwa sedikitnya harta itu adalah al-faqr, berarti dia miskin, fakir? Kata Abu Dar, "Na'am, tentu wahai Nabi." Karena itu yang dipahami oleh kita manusia, bahwa ketika seorang hanya memiliki harta yang sedikit, maka dia adalah orang yang fakir, orang yang miskin. Maka Nabi pun menjelaskan tentang hakikat kekayaan yang sebenarnya dan menjelaskan tentang hakikat kefakiran, kemiskinan yang sebenarnya dengan kacamata syariat. Kata Nabi, "Innamal ghina ghinal qalbi wal faqru faqrul qalbi." Sesungguhnya yang namanya kekayaan adalah kayanya hati. Hati yang selalu merasa cukup. Sementara al-faqr, kemiskinan, kefakiran adalah fakirnya hati. Yaitu hati yang selalu merasa tidak puas. Alikhwal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Itulah dua hadis yang menjelaskan kepada kita tentang hakikat kekayaan yang sebenarnya. Yaitu ketika seorang memiliki hati yang kaya, hati yang qanaah. Lantas, apa definisi dari al-qanaah? Agar supaya nanti kita melihat apakah selama hidup ini kita sudah memiliki hati yang seperti ini, hati yang qanaah, hati yang kaya. Taib. Maka ada beberapa definisi dari al-qanaah. Definisi yang pertama, al-qanaah adalah ar-ridha bima a'tahullahu wa katabahu wa qassamahu. Al-qanaah adalah ridho terhadap pemberian Allah, terhadap ketentuan Allah, terhadap pembagian Allah. Ini qanaah, ridho terhadap pemberian Allah. Ridho
terhadap ketentuan Allah. Ridho terhadap pembagian Allah. Ini qanaah. Orang yang hatinya mampu ridho terhadap apapun yang Allah beri. Apapun yang Allah telah tetapkan, apapun yang Allah bagikan untuknya, maka dia adalah orang yang qanaah. Qanaah dalam makna yang kedua, istighna'u bil mawjud wa tarkun litashawufi ilal mafqud. Qanaah adalah istighna'un bil mawjud. Merasa cukup terhadap apa yang ada. Merasa cukup terhadap apa yang ada. Dan meninggalkan ambisi untuk mengejar sesuatu yang tidak ada. Tidak dia miliki. Ini qanaah. Ya. Merasa cukup terhadap apa yang ada. Apa yang dia miliki. Dan meninggalkan ambisi mengejar sesuatu yang tidak ada. Ini qanaah. Makna qanaah yang lain, istighna'un bil halali tayyib anil haramil khabith. Al-qanaah dalam makna yang ketiga yaitu istighna'un bil halali tayyib. Dia merasa cukup terhadap sesuatu yang halal. Dia merasa cukup dengan yang halal dari harta yang haram. Merasa cukup terhadap harta yang halal dari harta yang haram. Kalau ada orang yang hatinya senantiasa merasa cukup dengan hal-hal yang halal, yang baik, tidak ada ambisi untuk mengejar sesuatu yang haram, untuk memiliki sesuatu yang haram, maka dia juga dikatakan sebagai orang yang qanaah. Orang yang hanya merasa cukup terhadap yang halal saja. Adapun yang haram, nggak pernah dia memiliki ketertarikan. Apalagi berambisi. Al-qanaah dalam makna yang keempat, ayyaktafi mar'u bima yamliku wala yatma'u fima la yamliku. Yaitu seorang merasa cukup terhadap apa yang dia miliki dan tidak tamak, tidak ambisius terhadap sesuatu yang tidak dia miliki. Apa yang dia miliki sekarang ini, dia merasa cukup. Terhadap apa yang dia tidak miliki, dia tidak ambisius. Orang yang hatinya seperti ini dikatakan sebagai orang yang qanaah. Orang yang memiliki hati yang qanaah juga. Al-qanaah dalam makna yang kelima, imtila'ul qalbi birridha wal bu'du anit tasakhuti wasyakwa. Qanaah yaitu imtila'ul qalbi birridha. Hati yang dipenuhi dengan keridoan. Hati yang dipenuhi dengan keridoan. Dan jauh dari keluh kesah. Dan jauh dari berkeluh kesah. Ini qanaah juga. Orang yang hatinya senantiasa dipenuhi dengan keridoan terhadap Allah, terhadap apa yang Allah beri. Dan jauh dari tasakhut, keluh kesah. Mengapa cuma segini, mengapa nggak bertambah-tambah? Sudah kerja, cuma seginian yang didapat. Ini tasakhut, syakwa. Orang yang qanaah tidak seperti itu. Dia jauh dari sifat-sifat seperti ini. Ini 5 makna qanaah. Dan kalau kita perhatikan jamaah, dari kelima makna qanaah ini, maka qanaah bukanlah sifat yang hanya
Sifat yang dituntut hanya ada pada orang yang fakir saja. Jadi kalau kita lihat kelima makna qanaah tadi, berarti apa? Qanaah bukanlah apa? Sifat yang orang miskin dituntut untuk memiliki. Sifat qanaah ini. Bahkan semua orang, walaupun dia adalah orang yang sangat kaya, orang yang dari sisi fasilitas keduniawian, dia miliki semua. Maka dia tetap harus memiliki sifat apa? Qanaah. Jadi qanaah bukanlah apa? Sifat yang orang miskin dituntut untuk memilikinya. Bahkan orang kaya sekalipun, orang yang paling kaya sekalipun, dia juga dituntut untuk memiliki apa? Sifat qanaah. Bagaimana qanaahnya orang yang memiliki harta yang banyak? Maka qanaatul ghani an yakuna radiyan syakiran la jahidan zaliman. Fa qanaatuhu alla talija amwaluhu ila qalbihi hatta yusbiha abdan laha. Qanaahnya orang yang kaya, orang yang memiliki harta yang banyak, dia juga dituntut untuk memiliki hati yang qanaah. Bagaimana hati yang atau bagaimana qanaahnya orang yang kaya? Maka penjelasan di sini mengatakan dalam bentuk orang tersebut dia ridho dan bersyukur. Dia diberi oleh Allah harta yang banyak, dia bersyukur. Dia tidak berbuat zalim dengan harta yang dia miliki. Dan harta yang dia miliki tidak sampai masuk ke relung hatinya. Sehingga apa? Dia menjadi hamba harta, hamba dunia. Jadi orang yang kaya, memiliki harta yang banyak, tapi kekayaan tersebut tidak sampai masuk ke hatinya. Maka ini juga orang yang qanaah walaupun hartanya sangat banyak. Tapi ketika harta yang dia miliki itu hanya sekedar di tangan, tidak sampai masuk ke dalam hatinya, maka dia adalah orang yang qanaah. Orang kaya yang qanaah. Tapi akan berbeda keadaannya dengan orang yang kekayaan itu betul-betul apa? Menempati pada hatinya, masuk ke dalam hatinya. Maka orang yang seperti ini dialah hamba dunia. Hamba dunia. Karena dalam pikirannya hatinya cuma harta. Beda dengan orang yang kaya tapi harta kekayaannya hanya berada di tangan. Maka kan gampang dia keluarkan itu harta. Karena hartanya di tangan. Tidak sampai masuk ke dalam apa? Hati. Gampang dia bersedekah. Gampang dia keluarkan harta untuk orang lain. Beda kalau harta itu sudah ada di dalam hati. Berat itu. Adapun orang yang fakir, qanaahnya adalah ayyakuna radiyan biqismatillah mustasliman li amrillah la sakhitan wala syakian wala jaz'an min halihi wala ghadiban ala razikihi fa qana'atuhu alla yatatalla'a ila ma fi aidil akharin wa alla yartakibal haram min ajlil husul ala luqmatil aish. Qanaahnya orang yang fakir adalah dengan dia ridho terhadap pemberian Allah. Dia tunduk terhadap perintah Allah. Dia tidak berkeluh kesah terhadap kondisinya sekarang. Dan dia tidak marah terhadap pemberi rizki, yaitu Allah. Dan dia tidak pernah berambisi
memiliki apa yang dimiliki orang lain. Dia juga tidak pernah melakukan sesuatu yang haram hanya demi sesuap nasi. Ini qanaahnya orang yang fakir. Taib. Alik wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Untuk mendapatkan hati yang qanaah tentunya bukanlah suatu hal yang mudah. Tidak semudah membalik telapak tangan kita. Sebab untuk mendapatkan hati yang kaya, hati yang qanaah, itu kita harus melawan tabiat dasar kita. Tabiat dasarnya manusia. Apa tabiat dasarnya manusia? Tidak pernah merasa cukup. Itu tabiat dasar manusia. Sementara qanaah mengharuskan apa? Dia senantiasa merasa cukup terhadap pemberian Allah. Berarti untuk mendapatkan hati yang qanaah dia harus melawan sesuatu yang menjadi tabiatnya. Dan ini tentunya apa? Berat, butuh perjuangan. Kenapa kita katakan tabiat dasar kita, tabiat dasar manusia, Bani Adam, adalah tidak pernah merasa puas? Sebab dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Lau kana libni Adam wadiyan min malin, labtagha thalithan." Seandainya manusia dia sudah diberi 2 lembah penuh berisi harta. Bukan 1 lembah. Lembah itu kan apa? Daerah yang diapit oleh gunung. Diapit oleh apa? Gunung. Kalau kita bayangkan lembah itu, ya, daerah yang luas ya, diapit oleh gunung-gunung. Daerah yang luas, berapa hektar itu. Terus isinya adalah uang semua. Itu kata Nabi, kalau manusia sudah memiliki harta sekian, itu dia akan cari lembah uang yang ketiga. Padahal dia sudah punya apa? 2 lembah penuh berisi harta. Dalam riwayat yang lain, 2 lembah penuh berisi emas. Maka tabiat manusia dia akan cari tambahan lembah yang ketiga. Wala yamla'u jaufa ibni Adam illa turab. Dan tidak akan ada yang bisa menyumpal mulut ibnu Adam kecuali tanah. Artinya kecuali apa? Kalau dia sudah mati. Baru apa? Berhenti ambisinya. Selama dia masih hidup, tabiat dasar manusia adalah apa? Terus merasa apa? Kurang. Mungkin kita pernah berpikir, seandainya saya punya apa? Rekening nominalnya 1 triliun, kayaknya nggak perlu saya kerja lagi. Sudah ongkang-ongkang kaki saja. Mungkin kita pernah berpikiran seperti itu. Nanti kalau saya sudah punya uang 1 triliun, saya sudah nggak usah kerja. Tinggal fokus ibadah, ongkang-ongkang kaki. Tidak. Tabiat dasar manusia mengatakan apa? Biar kita sudah memiliki 1 triliun, kita akan terus berusaha mencari apa? 1 triliun berikutnya. 1 triliun dengan apa? 2 lembah penuh berisi emas. Lebih banyak mana? Tentu lebih banyak 2 lembah penuh berisi emas. Berapa triliun itu? Itu pun kata Nabi apa? Manusia dengan tabiatnya dia tidak merasa puas. Dia akan cari lembah yang berikutnya. Alik wal akhwat rahimani wa rahimakumullah.
Apa sebab-sebab yang bisa membantu kita, bisa menolong kita untuk melawan tabiat kita itu tadi, yaitu tabiat tidak pernah merasa puas. Agar supaya hati kita bisa dikendalikan kepada sifat qanaah, merasa cukup terhadap pemberian Allah. Maka di sana ada beberapa sebab yang akan membantu kita untuk mendapatkan hati yang qanaah. Sebab yang pertama, al-imanu al-jazimu bi anna Allah Ta'ala huwar razzaq. Ini sebab yang pertama. Dari sebab-sebab yang membantu seorang untuk mendapatkan hati yang kaya, hati yang qanaah. Atau kalau kita mau bahasakan dengan bahasa yang lain, sebab menjadi orang yang kaya dengan kekayaan yang sesungguhnya. Kiat menjadi orang yang kaya. Rahasia menjadi orang yang kaya, menjadi orang yang sukses. Dengan kesuksesan, kekayaan yang sebenarnya. Maka yang pertama adalah dia harus beriman dengan keimanan yang pasti, tidak ada keraguan pada imannya, dia harus pasti, yakin betul bahwa Allah Ta'ala dialah Ar-Razzaq, zat pemberi rizki. Satu-satunya pemberi rizki. Ini yang harus kita tanamkan dalam hati kita. Bahwa Allah yang mencipta kita, dialah Ar-Razzaq. Dat yang memiliki, dat pemberi rizki. Kalau kita paham bahwa Allah adalah Ar-Razzaq, maka apa? Kita tidak akan pernah berkeluh kesah terhadap apa yang telah kita dapatkan sekarang. Kita tidak akan pernah iri terhadap apa yang dimiliki orang lain. Karena kita tahu bahwa yang memberi rizki adalah siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala siapa? Dia adalah zat yang maha adil, zat yang Al-Hakim, maha penuh hikmah dalam setiap pentakdirannya. Kalau kita yakin betul bahwa Allah yang telah memberi rizki kepada semua makhluk, yang membagi-bagi rizki di antara makhluk, maka hati kita sebenarnya tenang. Tidak perlu apa? Risau terhadap apa yang dimiliki orang lain. Yang bagi-bagi adalah Allah, sementara Allah adalah yang maha adil. Apain kita iri terhadap apa yang Allah beri kepada orang lain? Bedalah halnya kalau yang membagi rizki adalah sesama manusia. Bos kita, majikan kita. Wajar kalau kita iri. Kalau apa? Kita lihat orang lain diberi harta yang lebih dari kita. Wajar kita iri. Kalau misalnya membagi rizki adalah manusia itu sendiri. Tapi yang membagi rizki adalah Allah yang maha adil. Pasti Allah dengan keadilannya apa? Seperti itu. Si fulan dia diberikan harta yang lebih dari kita, itu dari sifat adilnya Allah. Dan Allah adalah Al-Hakim, pasti memiliki apa? Hikmah dalam setiap pentakdirannya. Kita cuma diberi sekian, pasti apa? Ada hikmahnya. Taib. Ini yang pertama. Sebab yang kedua, tadakkurul abdi anna dunya ila zawalin wa anna mata'aha ila fana. Seorang hamba dia harus mengingat bahwa dunia itu akan segera lenyap. Dan semua yang ada di kehidupan dunia ini semuanya fana, semuanya pasti apa? Akan hancur, tidak ada yang abadi. Tidak ada yang abadi.
Ini sebab yang kedua. Yaitu apa? Kita harus mengingat betul, mengingat kembali bahwa dunia itu adalah sesuatu yang akan segera berakhir. Dan semua perhiasan duniawi, fasilitas duniawi, itu semuanya fana, tidak ada yang kekal abadi. Tidak ada yang apa? Kekal. Kalau misalnya seorang dia punya harta yang banyak, kalau dia meninggal, harta yang banyak itu hilang dari dia. Tidak ikut masuk ke kuburannya. Tidak akan membantu dia, kecuali harta yang dia sedekahkan. Harta yang telah dia kumpulkan susah payah akan menjadi apa? Harta untuk ahli warisnya. Sementara dia yang susah payah mengumpulkan harta, harta itu akan pergi meninggalkannya. Sebab semua fasilitas duniawi itu akan meninggalkan kita, akan hilang. Yang tersisa untuk kita adalah apa yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, dari sebab-sebab yang akan membantu kita memiliki hati yang qanaah adalah hendaknya ayyandura almar'u ila man huwa aqallu minhu fil mal wal mansib wal jah wala yandur ila man huwa a'la minhu fi dzalik, yaitu seorang hendaknya dia memandang, melihat kepada orang yang lebih sedikit darinya dalam urusan harta, lebih rendah darinya dari sisi kedudukan, pangkat. Jangan dia melihat kepada orang yang lebih tinggi darinya. Jangan dia melihat kepada orang yang lebih banyak hartanya, yang lebih tinggi pangkat jabatannya. Ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Unduru ila man asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Fa huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallah." Lihatlah, bandingkan keadaan kalian dengan orang yang lebih rendah dari kalian. Yang lebih sedikit hartanya, yang lebih susah keadaannya. Bandingkan diri kalian dengan orang yang seperti itu. Jangan kalian bandingkan diri kalian, kata Nabi, dengan orang yang ada di atas kalian. Jangan kita bandingkan harta kita dengan harta yang dimiliki oleh orang lain yang lebih banyak dari kita. Jangan kita bandingkan kedudukan kita sekarang ini, pangkat kita sekarang ini dengan orang yang lebih tinggi dari kita. Kenapa? Apa hikmahnya? Kata Nabi, huwa ajdaru alla tazdaru ni'matallah. Karena hal itu akan lebih pantas untuk kalian dari meremehkan atau tidak meremehkan nikmat Allah. Jadi hikmahnya agar supaya kalian tidak meremehkan sekecil apapun pemberian Allah untuk kalian. Ini yang kadang kita seringkali memandang kecil pemberian Allah untuk kita. Kenapa? Karena yang jadi pembanding kita bukan orang yang lebih susah dari kita. Tapi kita sering membandingkan apa yang sudah kita miliki dengan orang yang lebih dari kita. Ini yang membuat kita sering meremehkan nikmat Allah. Nikmat sehat. Alhamdulillah mungkin penghasilnya satu hari cuma 20.000. Tapi dia sehat walafiat. Coba dia bandingkan dengan orang yang orang yang selama hidupnya cacat. Selama hidupnya dijangkiti penyakit-penyakit kronis. Maka kalau dia bandingkan dengan orang yang seperti ini keadaannya, dia akan tenang. Walaupun dari sisi uang dia sedikit, tapi dia punya nikmat yang lain. Yang justru nikmat tersebut jauh lebih berharga dari sekedar harta, yaitu nikmat as-sihah, kesehatan. Sehingga yang ada adalah rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini anjuran dari Nabi SAW, sekaligus bimbingan dari Nabi kita kepada umatnya agar supaya umatnya menjadi orang-orang yang bahagia. Di dalam memandang urusan duniawi, hendaknya jangan membandingkan dengan orang yang lebih. Ada sebuah athar dari salah seorang as-salaf yang bernama Abdullah atau Aun ibn Abdillah. Aun ibn Abdillah. Kata beliau, kuntu jalastu al-aghniya. Dulu saya pernah punya sahabat-sahabatku ini orang-orang kaya. Jadi Aun ibn Abdillah menceritakan apa? Pengalaman pribadinya, bahwasanya dulu dia punya apa? Sahabat dari kalangan orang-orang konglomerat, orang-orang kaya. Tapi ketika dia berteman, bergaul dengan para konglomerat, apa yang dirasakan oleh Aun ibn Abdillah? Kata beliau menceritakan pengalaman pribadinya. Wala azalu maghmuman. Tapi saat itu pula saya senantiasa dirundung kegundah gulanaan. Padahal temannya orang-orang kaya. Tapi yang dia rasakan, yang beliau rasakan apa? Gundah gulana. Kenapa? Beliau jelaskan sebabnya. Inni ra'aitu thauban ahsana min thaubi. Karena saya selalu melihat ternyata pakaian yang saya kenakan sekarang ini ternyata apa? Ada yang lebih indah dari pakaianku. Wa ra'aitu dabatan afraha min dabati. Dan saya melihat ternyata apa? Ada kendaraan yang lebih empuk, yang lebih enak dibandingkan dengan kendaraan yang selama ini saya tumpangi. Artinya apa? Ketika beliau bergaul dengan orang-orang yang lebih dari beliau dari sisi harta, dan beliau bandingkan dengan apa yang dia miliki saat itu, ini yang membuat beliau apa? Gundah gulana. Maka ketika beliau merasakan ketidakberesan dalam hatinya itu, kata beliau pun, fa'ujalisu al-fuqara fastarahtu. Maka saya pun beralih untuk bergaul dengan orang-orang fakir, orang-orang pinggiran, orang-orang miskin. Disitulah saya baru bisa merasakan apa? Ketenangan hidup. Kenapa? Karena beliau selalu bandingkan dengan apa yang beliau miliki dengan orang-orang yang lebih sedikit dari beliau, dari si harta. Ini yang membuat beliau apa? Tentram hidupnya. Ini pengalaman hidup yang sangat berharga dari Aun ibn Abdillah, yang harusnya menjadi pelajaran besar untuk kita semua. Kemudian sebab yang berikutnya, ikhwan dan akhwat sekalian, dari sebab-sebab yang akan membuat atau menjadikan hati kita hati yang qanaah, hendaknya al-ilmu bi annal faqra wal ghina ibtila'un wa imtihanun. Hendaknya seorang dia yakini dalam hatinya bahwa kemiskinan, kefakiran, dan kekayaan itu adalah ujian. Itu adalah apa? Ujian. Jadi baik kaya, miskin, sedikit harta, banyak harta, itu semuanya sama. Semuanya adalah apa? Ujian untuk kita. Ujian untuk kita. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala telah berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Kami telah uji kalian dengan syar, kejelekan dan kebaikan sebagai fitnah, ujian. Dalam ayat yang lain, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Dan ketahuilah bahwa harta dan anak kalian adalah ujian. Baik, ini yang harus kita pahami. Bahwa harta yang sedikit, harta yang banyak, itu sama, semuanya adalah ujian untuk menguji keimanan kita.
Kemudian sebab yang kelima, hendaknya kita harus yakin bahwa al-khair khiratullah, apa yang Allah pilihkan untuk kita, maka itulah yang terbaik. Ini diantara kaidah yang sangat penting di dalam kehidupan kita untuk meraih kebahagiaan yang sejati. Hendaknya kita harus yakin bahwa sepanjang kita adalah orang yang beriman, sepanjang kita adalah orang yang senantiasa menegakkan syariat Allah, maka apapun yang Allah takdirkan untuk kita itu pasti yang terbaik. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, la yaqdillahu mu'minan illa kana khairan lahu. Tidaklah Allah mentakdirkan kepada seorang mukmin, pasti apa yang Allah pilihkan, apa yang Allah takdirkan, itulah yang terbaik untuknya. Itulah yang terbaik untuknya. Jadi apapun keadaan kita, sepanjang kita sudah berusaha menjadi orang yang bertakwa, Allah ternyata pilihkan untuk kita, takdirkan untuk kita musibah berupa sakit mungkin, musibah berupa kurangnya harta, gagal panen. Tapi sepanjang kita adalah orang yang bertakwa, kita harus yakin bahwa apapun yang Allah takdirkan saat itu pasti yang terbaik. Itu pasti yang terbaik. Berbeda keadaannya kalau kita jauh dari keimanan, kita jauh dari ketaatan. Boleh jadi apa yang Allah pilihkan untuk kita itu adalah azab untuk kita. Boleh jadi adalah apa? Azab untuk kita. Tapi sepanjang kita adalah orang yang terus memperbaiki keimanan kita, ketaatan kita, hubungan kita kepada Allah, yakin al-khair khiratullah, yang terbaik adalah apa? Apa yang telah Allah pilihkan untuk kita. Taib. Ini 5 sebab dari sebab-sebab yang akan membantu kita untuk memiliki hati yang qanaah, hati yang kaya. Dan sebenarnya masih ada beberapa sebab lagi, tapi karena waktu membatasi kita, mungkin ini yang bisa kita ambil di kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bersama ini memberikan manfaat untuk semuanya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.